Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang buku rekonstruksi sejarah Al-Quran dan buku The History of Quranic Text, mata kuliah Tarikh Quran, dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya. Langsung saja yaitu pada buku rekonstruksi Al-Quran Teks, pada bab 8, yaitu materinya mengenai penyempurnaan fotografi Al-Quran. Yang pertama, karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dalam munculnya ortografi baru, scriptio plena, bisa ditarik dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifah Marsum Masahif Al-Azhar. Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau siyak qarinah, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut. Contohnya yaitu yang pertama, penulisan huruf ta sebagai pengganti huruf ta atau ta marbuto dalam kata-kata na'mantu di 11 tempat, rahmatu di 7 tempat, amro'atu di 7 tempat, a'amangtu di 5 tempat, dan la'antu dalam. Yang kedua, huruf wawu dan huruf ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata tawassul. Kasus penghilangan huruf ya ditemukan di 15 tempat. Selanjutnya, huruf nunasi atau tanwin ditulis dengan huruf nun dalam kata kaina, yakni dan atau ka'ana. Selanjutnya, partikel atau ada harf bahasa Arab digabungkan dalam penggunaannya dan hingga taraf tersebut tertentu dalam penulisannya. Dalam ortografi Al-Quran, hal ini dikembangkan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang belakangan. Tetapi tampaknya tidak ada aturan yang baku tentangnya, seperti ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi, terdapat penulisan mimma yang digabung di hampir keseluruhan teks Al-Quran, tetapi di 3 tempat ditulis terpisah manma. Selanjutnya yaitu huruf-huruf vokal wawu, ya, dan hamzah. Selanjutnya huruf-huruf vokal wawu, ya, dan alif yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Yang pertama, penghilangan huruf alif
di tengah-tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografis paling menonjol dalam tulisan huruf. Tulisan yang digunakan pada masa paling awal untuk menyalin Al-Quran. Jadi kata-kata seperti Al-Rahman atau kitab biasanya disalin dengan Ar-Rahman dan kitabun secara berturut-turut. Demikian pula penulisan huruf vokal alif dalam akhiran plural at dan akhiran dua ain dan lainnya. Dan yang kedua, huruf vokal ya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada seperti dalam penulisan al-nabiyyin yang bentuk aslinya adalah an-nabiyina. Pengecualiannya adalah dalam bentuk kata illiyin dan bentuk kausatif atau sababiyah dari khayai. Contohnya dalam ungkapan yuhyikum serta ungkapan afa'ina. Yang ketiga, huruf wawu sebagai lambang vokal panjang u. Selain dalam kasus penyambungan atau wasal, hanya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf yang sama. Misalnya yalunu menjadi yaluna dan yastunu menjadi yastauna. Demikian pula untuk kata ru'ya yang ditulis ru'ya tanpa wawu. Selanjutnya, imala juga memainkan peran penting dalam pembacaan Al-Quran. Sekalipun tidak mudah mentransformasikan ke dalam bentuk penulisan alif dan ya. Bentuk penulisan semacam ini hanya bisa diubah dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama, terkadang dalam kasus penyambungan wasal sehingga vokalnya diringkas dan perbedaannya dihilangkan. Misalnya lada i'bad al-aqsa lafzi. Jadi pada umumnya ortografi bentuk paut pasal digunakan dalam kasus seperti ini. Yang kedua, ketika dua huruf ya muncul berturut-turut baik mendahului atau mengikuti seperti dunya, basra, khotyana. Jadi kasus ini mengubahnya terjadi untuk menghindari pengulangan. Yang ketiga, bentuk verbal ai, hamzah dan ya ditulis ro hamzah kecuali dalam disalin dengan ro ya. Selanjutnya yaitu karakteristik penulisan lain yang menonjol adalah penyikatan atau reduksi kata tangja menjadi naja. Yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman ibnu Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya, terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni pembuatan perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam seperti dikemukakan dalam bab 6 sebelumnya. Dengan gamblang memperlihatkan hal ini, namun latar ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran. Langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan. Sehubungan dengan keabsahan rasam Utsmani sebagai cara penulisan Al-Quran dan upaya untuk mempertahankan serta melestarikannya, Labib Al-Said mengumpulkan berbagai argumen para sarjana muslim untuk membantai
kedua pendapat yang membolehkan introduksi scriptio plena ke dalam penyalinan Al-Quran, dan yang berupa menengahi perselisihan itu lewat sintesis argumen-argumen ini. Argumen-argumen ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Rasm Utsmani bisa dikatakan mendapat persetujuan Nabi karena para sahabat menggunakan tulisan ini pada saat kehadirannya dan di bawah supervisionnya. Jadi rasam ini bersifat ta'kifi. Dan yang kedua, kekhususan tulisan Utsmani masuk ke dalam kategori misteri ilahi, sama halnya dengan huruf-huruf potongan pada permulaan sejumlah surat Al-Quran, Al-Fatih, Al-Suwar, yang pemahaman atasnya tidak diberikan kepada manusia kecuali keadaan-keadaan khusus lewat inspirasi ilahi. Jadi kekhususan tulisan Al-Quran merupakan karakter kemukjizatan Al-Quran. Dan yang ketiga, kesucian Rasm Utsmani dikonfirmasi ijma' para sahabat dan 2 generasi setelahnya. Jadi dalam masa ini tidak ada catatan tentang eksisnya suatu upaya untuk menggantikan tulisan tersebut dengan sistem tulisan yang lebih baru. Dan yang keempat, para fuqaha besar dengan suara bulat atau hampir mendekati itu menyepakati Rasm Utsmani. Dan yang kelima, gagasan yang menegaskan sifat ta'kifi tulisan Utsmani dan melecehkan konsensus kaum muslimin yang awal tentangnya sebagai suatu ijma' merupakan gagasan yang tidak dapat disetujui. Sudut pandang negatif ini tidak konsisten dengan penegasan Tuhan sendiri bahwa Dia menjamin terpeliharanya Al-Quran. Jika keterpeliharaan Al-Quran merupakan suatu kenyataan, maka harus ditegaskan bahwa sifat ta'kifi Rasm Utsmani juga merupakan suatu kenyataan. Selanjutnya, sedangkan inkonsistensi, kalau bisa disebutkan demikian, dalam penggabungan partikel-partikel tertentu, misalnya penulisan mama yang di 3 tempat disalin terpisah. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.